Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kelimran. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian penyakit tanaman hutan. Pengendalian penyakit tanaman hutan adalah untuk memaksimalkan kegunaan dari lahan pertanian secara efektif dan efisien atau meningkatkan produktivitas. Adapun tujuannya yaitu untuk mengurangi risiko kerugian ekonomi serta meningkatkan kualitas dari tanaman yang telah kita usahakan. Adapun cara-cara untuk mengatasi penyakit tanaman hutan, yang pertama yaitu melalui bercocok tanam. Dengan melalui bercocok tanam, kita dapat membuat ekosistem yang tidak sesuai untuk kehidupan serta perkembangbiakan patogen tersebut. Melalui bercocok tanam ini lebih bisa disebut sebagai proses pencegahan, karena melalui bercocok tanam ini dapat kita lakukan sebelum patogen tersebut ada. Contohnya seperti sanitasi dan eradikasi. Sanitasi berarti proses membersihkan sisa-sisa atau bagian-bagian tanaman setelah dipanen. Karena sisa-sisa atau bagian-bagian tanaman yang setelah kita panen dapat menjadi sumber penyakit. Selanjutnya yaitu eradikasi. Eradikasi merupakan proses memberantas penyakit dengan cara pembakaran ataupun dengan cara memangkas. Proses eradikasi ini sulit dilakukan apabila jangkauan patogen itu luas. Lanjut, yang kedua yaitu pengendalian melalui lingkungan. Pengendalian melalui lingkungan di sini yaitu untuk membuat lingkungan yang tidak sesuai untuk patogen namun sesuai untuk inang. Misalnya, pengaturan pH tanah, kadar air, serta iklim mikro. Yang ketiga yaitu pengendalian secara hayati. Pengendalian secara hayati adalah pengendalian penyakit menggunakan organisme lain selain patogen penyebab penyakit itu sendiri. Proses hayati ini lebih bisa disebut sebagai proses menekan, menghilangkan, atau meniadakan patogen atau penyebab penyakit itu, atau membuat patogen baik yang mampu menyerang patogen penyebab penyakit, baik itu pada stadium pertama. Yang keempat yaitu pengendalian dengan cara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi ini menggunakan zat-zat kimia yang sering dilakukan oleh petani. Pengendalian secara kimiawi ini dapat dilihat keberhasilannya cukup tinggi. Namun, pengendalian secara kimiawi ini dapat membuat ledakan populasi hama meningkat. Dan dampak negatif bagi lingkungan secara kimiawi ini dapat mencemari lingkungan, dan apabila proses ini terus berlangsung, maka dapat membahayakan manusia, karena makanan-makanan yang dikonsumsi manusia terdapat zat-zat kimia yang tidak baik untuk manusia. Yang kelima yaitu pengendalian menggunakan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan usaha untuk mencegah perpindahan patogen atau organisme penyebab penyakit pada suatu daerah tertentu, seperti lintas pulau, negara, maupun daerah setempat. Contohnya pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 1995 tentang perlindungan tanaman hutan, tentang perlindungan tanaman. Perlindungan tanaman ini bertujuan untuk mencegah organisme menyerang tanaman tersebut dan mengakibatkan kerugian, serta dapat membuat gagalnya suatu proses budidaya tanaman tersebut. Sekian dan terima kasih.